Baik, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sejarah dilaksanakannya tanah paksa, tujuan tanah paksa, dan bebannya tanah paksa. Nama saya Iwayan Ari Arnawan, NPM 18140013. Langsung saja poin yang pertama. A. Pelaksanaan tanah paksa. Sistem tanah paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berhutang sewa tanah kepada pemerintah yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van der Bos ingin desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa seperti kopi, tebu, dan lain sebagainya. Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanahnya garapan minimal 1/5 luas 20% dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah Belanda. Kemudian poin yang kedua, dengan mengikuti tanah paksa, desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar. Desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 menjelang tahun 1850. Sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial mobilisasi lahan pertanian seperti kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Jadi pada masa itu, pada tanam paksa, mereka dituntut bekerja tapi tidak dibayar. Kemiskinan di mana-mana pada masa itu. Kemudian poin yang ke-B, ketentuan pokok sistem tanam paksa. Poin yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Pemerintah akan melakukan persetujuan dengan penduduk agar menyediakan sebagian tanahnya untuk dipakai dalam sistem kultur stem. Jadi jelas, rakyat akan menyerahkan tanahnya dengan sukarela tanpa ada rasa ketakutan karena didesak dan ditekan. Tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Dengan penataan bupati dan kepala desa, rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanahnya. Lagi pula, pegawai pemerintah Belanda langsung mengawasi dan ikut mengatur. Kemudian yang kedua, bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihkan 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Bunyinya sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk kultur stel. Tetapi dalam praktek sungguh sulit untuk dilaksanakan. Tanah petani itu kecil-kecil, 1/5 sebagian tentu akan lebih kecil lagi. Lagi pula tempat itu berserak-serak, padahal pertanian untuk tebu, nila, dan lain sebagainya ini membutuhkan tanah pertanian yang luas. Kemudian poin yang C, dampak dari tanam paksa. Ini ada dampak positif dan negatif. Dampak positif, ini yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam sebagian jenis tanaman baru. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Kemudian yang ketiga, rakyat mulai mengetahui penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertanian. Yang keempat, perluasan jaringan jalan raya untuk kepentingan tanam paksa. Itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya, ini ada 7, yaitu yang pertama, penderitaan fisik dan mental karena kerja terlalu keras. Yang kedua, pajak yang terlalu besar. Yang ketiga, pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen. Kemudian yang keempat, kelaparan dan kematian di mana-mana. Yang kelima, menurunnya jumlah penduduk di Indonesia. Poin yang keenam, berkurangnya kepemilikan tanah petani yang harus dibagi untuk pemerintah Belanda. Kemudian yang ketujuh, terjadinya penyelewengan aturan-aturan. Kemudian yang D, ini dihapuskannya sistem tanam paksa. Tanam paksa pada akhirnya dihapuskan karena banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah mendapat tekanan dari berbagai pihak yang mengkritik habis-habisan sistem ini, khususnya dalam hal dampaknya yang membawa penderita bagi rakyat Indonesia. Bencana kelaparan yang terjadi di Demak dan Grobogan yang kurang memadai pada masa itu, dan adanya hama menyerang beberapa tanaman komoditi. Inilah
yang menyebabkan tanaman paksa dihapuskan. Beberapa kritik disampaikan oleh orang Belanda sendiri seperti Van Howell, kemudian Hausdocker dalam bukunya Marcus dan Lert Vitalis. Mereka membuka mata dunia tentang dampak dan kekejaman tanam paksa bagi negara jajahannya. Akhirnya pada tahun 1870, pemerintah Belanda dengan resmi menghapus sistem tanam paksa. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ditanyakan. Baik, itu saja, saya akhiri. Selamat